Baik, shalom saudaraku. Saya juga senang bergembira bisa beribadah bersama saudara dan boleh menyampaikan firman Tuhan pada ibadah pagi ini. Puji Tuhan. Baik saudaraku, hari ini kita akan melihat satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari dia, yaitu tentang Yosua. Kita bisa belajar banyak dari kepemimpinannya, kepahlawanannya, juga kemenangan-kemenangan yang dia peroleh selama hidupnya. Kita bisa banyak belajar dari dia untuk apa yang kita bisa lakukan pada masa ini. Lewat Yosua dan generasinya, mereka menjadi generasi pemenang. Winning generation, ya. Jadi kita mau belajar untuk bagaimana menjadi generasi Yosua sehingga Tuhan pakai kita lebih lagi pada dekade kita pada masa-masa ini menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Puji Tuhan, kita akan melihat bagaimana di kitab Bilangan 23 ayat 19 dikatakan bahwa itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi di Bilangan 23 ayat 18 ini, di Bilangan 23 didaftarkan nama-nama pengintai yang disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka memasuki negeri itu. Di antara mereka ada seorang yang bernama Hosea bin Nun. Dalam 23 ayat 18 ini dikatakan bahwa Musa menamakan Yosua, menamakan Hosea bin Nun jadi Yosua. Jadi Musa mengganti nama Yosua dari Hosea. Pasti ada alasan Musa mengganti nama itu pada Hosea. Yosua sudah mengikuti Musa, mendampingi Musa, menjadi asisten Musa, pelayan Musa selama bertahun-tahun. Dan Musa melihat perubahan hidup Yosua. Sehingga ketika dia menyuruh Yosua masuk dalam tim yang akan ikut mengintai tanah Kanaan, lebih dulu dia mengubah nama Hosea menjadi Yosua. Nah, jadi saudaraku, kalau kita lihat artinya, arti nama Hosea itu artinya keselamatan, sedangkan Yosua artinya Tuhanlah keselamatan, Yahweh adalah penolongku. Ya. Jadi kalau Hosea itu orientasinya pada diri sendiri, ya, keselamatan artinya. Orientasinya adalah masih pada si akunya, ya. Sedangkan ketika diganti nama Yosua, Yosua artinya Tuhan adalah keselamatan. Jadi orientasinya adalah Tuhan, fokusnya adalah Tuhan. Jadi Musa mengganti nama Hosea karena dia melihat bahwa Hosea sudah berhasil mematikan si akunya, ya. Sehingga Yosua mengganti namanya, saudara. Ya. Jadi kita lihat bahwa perubahan nama Musa, dilakukan Musa ini sangat menentukan karena ada perubahan karakter pada Hosea. Kalau kita lihat silsilah dari Hosea, itu kita akan bisa baca dalam kitab 1 Tawarikh 7 ayat 20. Dikatakan bahwa keturunan Efraim adalah Sutela dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita melihat ada, kalau saudara lihat ada 18 generasi sebelum pada akhirnya di ayat yang ke-27 dikatakan, dan nama orang ini ialah Nun, anak orang ini ialah Yosua.
Ya. Jadi Yosua adalah keturunan Efraim, suku Efraim. Dan ayahnya adalah Nun, sehingga dia bernama Hosea bin Nun. Jadi ayahnya memberi dia nama Hosea bin Nun. Dan Musa mengganti menjadi Yosua. Tuhan adalah keselamatan. Fokusnya sekarang adalah Tuhan, bukan pada dirinya. Dia berhasil mematikan, mengendalikan si akunya. Sehingga Tuhan yang tampil dalam hidupnya, Tuhan yang menjadi fokus dan orientasi hidupnya. Jadi ada perubahan karakter dalam hidup Hosea, sehingga menjadi Yosua. Itulah yang menjadi dasar untuk dia dipakai Tuhan lebih lagi, karena ada perubahan karakter yang terus-menerus diperbaharui, sama seperti kita, manusia baru kita, diperbaharui terus-menerus sampai serupa dengan gambaran pencipta kita, gambaran Halik kita. Puji Tuhan. Dan kalau kita belajar lihat karakter, saudaraku, ada beberapa hal yang kita lihat bahwa karakter itu kita tahu dalam bahasa Inggris, karakter itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya karasein. Ya, karasein itu artinya engrave. Engrave dalam bahasa Inggris artinya itu adalah mengukir, memahat. Ya, jadi diukir dengan kuat, dipahat, dan tidak bisa lekang dengan waktu, tidak mudah hilang karena waktu. Jadi, saudara, karakter itu kalau diasosiasikan dengan lukisan, maka itu adalah melekat sangat kuat pada benda yang diukir dan tidak mudah lekang dimakan waktu. Juga kita lihat bahwa karakter itu bukan diwariskan, saudara. Karakter bukan diturunkan, tapi karakter kita itu dibangun terus-menerus secara berkesinambungan. Hari demi hari, bahkan terus sampai tahun demi tahun, kita terus dibangun karakter kita. Lewat apa, saudaraku? Lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita. Jadi itu terus dibangun dalam hidup kita. Bukan hal yang langsung jadi. Bukan yang langsung seperti sulap, saudara, ya. Tapi karakter kita itu dibangun terus-menerus. Hari demi hari kita harus dibangun karakter kita. Tindakan kita, perbuatan kita, juga pikiran kita, saudara. Jadi ada pembaruan pola pikir kita, pola tanggap kita, pola tindak kita harus terus-menerus diubahkan, saudara. Diubahkan oleh kasih Tuhan, kuasa Tuhan, oleh firman Tuhan. Sehingga karakter kita makin kuat, makin melekat dalam hidup kita, makin melekat di hati kita, terukir di batin kita, yang tidak mudah digoncang, digoyang, digoyah oleh keadaan apapun. Puji Tuhan. Jadi, kalau karunia dan talenta itu bisa membawa kita ke puncak, saudara. Ya. Karunia dan talenta yang Tuhan berikan bisa membawa kita untuk menjadi ke puncak. Tapi kalau kita mau bertahan di puncak, maka tidak bisa tidak. Kita harus mempunyai karakter yang kuat. Karakter membuat kita bisa tetap bertahan di puncak. Terus kita dalam mendaki perjalanan kita terus bisa berada di puncak, saudara. Oleh karena karakter yang terus dibangun dalam hidup kita. Jadi Musa mengubah nama Hosea menjadi Yosua karena ada perubahan karakter, saudara. Dia sudah melihat itu sejak keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, dan sampai
Yosua diperintahkan untuk ikut tim yang akan mengintai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan kita akan melihat beberapa karakter Yosua yang menjadi karakter generasinya, saudara. Kita juga belajar ini menjadi karakter kita, juga menjadi karakter kita di tengah generasi ini, saudara. Ya. Ada beberapa yang kita mau pelajari dari karakter Yosua. Yang pertama dikatakan bahwa generasi Yosua adalah generasi yang tegar. Ya, generasi yang tegar bukan yang tegar tengkuk, saudara. Ya. Tapi generasi yang tegar artinya tidak mudah goyang, tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Generasi yang tegar, generasi yang menjadi terang dan garam di tengah generasinya, di tengah bangsanya, di tengah kotanya. Itu yang pertama, saudaraku. Generasi Yosua adalah generasi yang tegar. Kita lihat hal ini secara khusus di kitab 1 Tawari 7 ayat 20 ayat 24. Itu juga ada tentang keturunan Efraim dan seterusnya. Kemudian di ayat 24 dikatakan bahwa anaknya yang perempuan adalah Sera yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu serta Usen Sera. Jadi anak Efraim, perempuan Efraim itu dikatakan ada yang bernama Sera. Dan Sera ini yang membangun kota Bet Horon baik yang di Hilir maupun yang di Hulu. Nah, kalau kita belajar lebih dalam, Bet Horon ini artinya rongga, ya, lubang. Ya, memang Bet Horon ini dibangun kota yang banyak lubangnya, saudara, ya. Banyak rongganya. Tapi untuk apa? Itu digunakan menjadi tempat penyembahan berhala. Jadi orang Israel menjadi penyembah berhala sesudah anak perempuan Efraim, Sera, membangun kota ini. Ya, tapi kita lihat bahwa Yosua hidup di tengah keluarga yang sudah menjadi penyembah berhala. Tapi kita lihat bahwa Yosua tidak terpengaruh oleh berhala pada masanya. Jadi itulah Yosua, generasi yang tegar, generasi yang tidak dipengaruhi oleh keadaan pada masanya. Ya. Jadi kita lihat bahwa Yosua bisa tampil beda dari tengah keluarganya. Ya. Nah, inilah yang kita alami pada masa kita, saudara. Ya. Ada banyak berhala modern ini yang melingkupi kita. Khususnya kita lihat pada masa saat ini, pengaruh internet, pengaruh gadget, sangat luar biasa bagi anak-anak muda, juga bagi anak-anak yang kecil. Dan kita harus lihat bahwa kita harus mempersiapkan generasi Yosua, generasi yang tegar di tengah bangsa ini, yang tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, oleh hal-hal terutama pengaruh internet, pornografi, dan segala macam, saudara. Kita harus mempersiapkan generasi anak muda, bahkan juga generasi anak-anak kita. Gereja harus memperhatikan pelayanan anak. Karena kita belajar Korea Selatan saat ini, saudara, kita lihat hal yang menyedihkan. Kita belajar bagaimana kegerakan rohani di Korea Selatan sampai dikatakan bahwa 30% penduduk Korea Selatan itu menjadi Kristen. Ya, luar biasa sekali di tengah bangsa ini. Tapi kondisi terakhir dikatakan bahwa anak-anak dari orang Kristen yang menjadi Kristen itu anak-anak tinggal 3%. Luar biasa menyedihkan, saudara. Ya, generasi yang mudah dihanyutkan pengaruh gadget, ya, pengaruh internet yang begitu membanjiri, ya, dan mereka banyak dipengaruhi karena anak-anak yang tidak dimuridkan atau kurang dimuridkan, saudara. Ya, dan ini menjadi perhatian kita.
supaya kita bangkit menjadi generasi yang tegar, generasi yang tidak terperangkap dengan budaya ataupun pengaruh berhala dalam bentuk apapun juga. Hal yang kedua, kita belajar bahwa generasi Yosua adalah generasi yang bekerja keras. Ya saudara, luar biasa kita belajar ketika mereka masuk melihat tanah Kanaan, 10 orang pengintai dari 12 pengintai berkata-kata yang negatif, ya. Mereka tidak mau masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan berbagai alasan. Dikatakan bahwa di sana kotanya kuat, orangnya raksasa, segala macam alasan, saudara. Ya. Lalu juga dikatakan daerahnya sulit dimasuki, tapi Yosua dan Kaleb, 2 orang pengintai ini adalah yang bekerja keras. Dia katakan bahwa kita akan maju, kita akan masuki negeri itu. Mereka percaya janji Tuhan yang memberikan negeri itu kepada bangsa Israel. Jadi kita belajar bahwa generasi Yosua adalah generasi yang bekerja keras, mau maju, mau berjalan, saudara, ya. Kita juga mau terus bergerak, mau terus maju, mau terus berdampak bagi kota kita, bagi bangsa kita, bahkan juga bagi bangsa-bangsa. Jadi generasi yang bergerak maju. Yang ketiga, kita lihat bahwa generasi Yosua adalah generasi yang mencari Tuhan, ya. Yang haus akan Tuhan, yang rindu akan Tuhan. Saudara, kita belajar bahwa Yosua menjadi abdi Musa. Yosua menjadi pelayan Musa. Dia selalu mengikuti hamba Tuhan ini. Dia belajar mengikuti hamba Tuhan ini. Sehingga ketika Tuhan memanggil Musa naik ke gunung Tuhan, ke gunung Horeb, saudara, tidak ada seorang pun yang diperkenankan untuk ikut dengan Musa. Kita lihat bahwa hanya Yosua, seorang diri yang boleh naik ke gunung Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kita lihat bahwa generasi Yosua, generasi pemenang, karena apa? Generasi yang mencari Tuhan. Yang mencari Tuhan, kita belajar bagaimana dia memperkatakan firman Tuhan, merenungkan Tuhan, seperti dikatakan Yosua ayat 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau berjalan sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini adalah satu kunci keberhasilan Yosua dan generasinya. Generasi yang mencari Tuhan. Generasi yang memperkatakan Tuhan. Memperkatakan firman. Generasi yang mempercayai firman Tuhan dan janji Tuhan. Yang keempat, kita lihat bahwa generasi Yosua adalah generasi yang punya pengharapan yang pasti. Punya janji yang pasti. Punya iman yang kuat, saudara. Karena firman Tuhan. Karena percaya dengan janji Tuhan. Sebelum mereka masuk tanah Kanaan, saudara, di kitab Ulangan pasal 1, Tuhan berfirman melalui Musa, dikatakan, ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu. Jadi Tuhan sudah lebih dulu berkata, ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu ke tanganmu. Masukilah, dudukilah, kuasailah. Yosua menangkap firman ini. Dia menaruh di hatinya. Dia memiliki iman, timbul imannya karena janji Tuhan. Tuhan katakan, ketahuilah, aku sudah
memberikan negeri itu, masuki negeri itu, duduki negeri itu. Karena itulah yang sudah kujanjikan kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kita belajar yang keempat, saudara, bahwa generasi Yosua adalah generasi yang punya pengharapan pasti, punya iman yang kokoh, saudara. Kita mau belajar ini terus dalam hidup kita. Bagaimana kita menjadi generasi Yosua. Puji Tuhan. Kita lihat bahwa generasi pemenang adalah generasi seperti Yosua, generasi yang tegar, generasi yang percaya akan firman Tuhan, generasi yang mencari Tuhan, lalu generasi juga yang punya pengharapan pasti, saudara. Kita lihat sejenak, saudara, dalam 1 Korintus pasal 10, Rasul Paulus menuliskan tentang keadaan umat Israel, dikatakan bahwa kita harus belajar keadaan umat Israel pada masa lalu untuk kita hidup pada generasi masa kini. Ya, kita lihat bahwa mereka generasi yang gagal. Ya. Kegagalan itu dicatat dalam 1 Korintus 10. Ya, ini memang membutuhkan satu khotbah khusus untuk membicarakan perikop itu, saudara, ya. Tapi kita lihat secara singkat bahwa generasi yang gagal itu pertama dikatakan itu adalah generasi yang menginginkan hal-hal yang jahat. Makanya Tuhan katakan jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Generasi yang gagal karena mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Tapi generasi pemenang adalah generasi yang menginginkan hal-hal yang baik. Rindu melakukan yang baik. Rajin melakukan yang baik. Rindu melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan buat kita pada hari ini, juga pada hari-hari di depan kita. Itulah yang pertama, saudara. Kita belajar generasi yang gagal. Mereka tidak menginginkan hal yang baik, tapi dikatakan selalu menginginkan hal yang jahat. Selalu kurang. Ketika kurang makanan, Tuhan memberi makna, lalu kemudian kurang lagi daging, mereka bersungut-sungut. Ya. Jadi selalu mereka menginginkan yang jahat. Yang kedua, kita lihat bahwa generasi yang menjadi penyembah berhala. Ya, saudara, ini generasi yang gagal. Tapi kita harus menjadi generasi pemenang. Ya. Jadi generasi yang menyembah Allah. Kita menjadi penyembah Allah, pengikut Allah, pengikut firman-Nya. Puji Tuhan, kita menyembah Allah kita dalam roh dan kebenaran. Kita terus haus akan Dia, mengenal Dia dalam hidup kita. Yang ketiga, kita lihat, saudara, bahwa generasi gagal adalah generasi yang melakukan percabulan. Inilah yang membuat Tuhan murka sehingga puluhan ribu orang satu hari aja mati karena mereka melakukan percabulan. Jadi generasi pemenang adalah generasi yang melakukan kekudusan, saudara. Hidup dalam kekudusan. Kita harus menjaga hidup kita, hati kita dari segala macam bentuk percabulan yang timbul pada masa ini. Arus percabulan begitu kuat pada generasi kita, pada masa kita. Bahkan diperhitungkan sampai menjelang tahun 2030 makin luar biasa, saudara. Internet akan mempengaruhi umat manusia. Bukan hanya orang, benda-benda juga akan dihubungkan dengan internet. Dan di antara itu dikatakan bahwa arus pornografi yang semakin kuat. Jadi saudara, generasi yang gagal karena mereka melakukan percabulan. Percabulan pikiran mereka, hati mereka. Tapi generasi yang pemenang adalah generasi yang hidup dalam kekudusan Tuhan senantiasa. Kita bisa menjaga hati kita, mulut kita, diri kita, sehingga terus memancarkan kemuliaan Tuhan dan firman Tuhan. Yang keempat, saudaraku, generasi yang gagal adalah
generasi yang mencobai Tuhan. Ya, mereka banyak kali mencobai Tuhan dalam generasi Israel. Ya. Generasi pemenang adalah bukan generasi yang mencobai Tuhan, tapi generasi yang mempercayai Tuhan, mempercayai firman Tuhan, tanpa harus mempertanyakan, saudara. Kita boleh mengerti dengan pikiran kita, tapi lebih dulu kita mengutamakan hati kita mempercayai bahwa firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Dan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Jadi generasi pemenang adalah generasi yang mempercayai firman Tuhan. Seperti generasi Yosua, dia percaya firman Tuhan sehingga dia katakan, kita akan maju, kita akan masuki negeri itu, kita akan menduduki negeri itu. Bahkan dia katakan bahwa musuh-musuh kita akan kita telan habis. Luar biasa, ya. Generasi yang mempercayai Tuhan, tidak meragukan Tuhan, firman Tuhan sedikit pun. Puji Tuhan, jadilah generasi pemenang, generasi seperti Yosua yang bisa mempercayai firman Tuhan. Terus apa yang akan disingkapkan Tuhan pada akhir zaman ini, yang Roh Kudus bawa pada kita percayai yang sesuai dengan janji Tuhan. Puji Tuhan, yang kelima dari 1 Korintus 10 kita lihat bahwa generasi gagal itu adalah generasi yang bersungut-sungut. Saudara, kita tidak bisa menjadi generasi pemenang kalau hidup saudara masih bersungut-sungut, masih mudah mengeluh. Kita harus belajar menjadi generasi pemenang, bukan generasi yang gagal. Generasi yang gagal itu dikatakan bahwa mereka adalah generasi yang bersungut-sungut. Saudara, kita generasi yang pemenang, kita harus menjadi generasi yang terus bersuka cita, selalu bersyukur, selalu bersuka cita, rejoice always, be thankful, bersyukur selalu, saudara, berterima kasih selalu. Itulah yang harusnya nyata lewat hidup kita. Puji Tuhan, jauhlah daripada kita sungut-sungut menghadapi masalah apapun, problem apapun, saudara. Tapi biarlah Tuhan mendapati kita generasi yang selalu bersyukur, selalu bersuka cita, selalu boleh tenang menghadapi apapun. Tidak panik karena kita percaya Tuhan menyertai kita selalu. Tuhan menyertai kita dan firman-Nya berkuasa menjaga kita, membenteng kita. Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa generasi Yosua, generasi pemenang adalah generasi yang punya optimisme, saudara. Bukan generasi yang pesimis. Ya. Kita juga harus belajar optimis melihat keadaan bangsa kita. Bahwa bangsa ini kita akan lihat akan mengalami transformasi. Ketika gereja Tuhan mengalami transformasi, mengalami perubahan demi perubahan, mengalami revival, kita percaya bangsa kita juga akan diubahkan Tuhan. Kita percaya bahwa ke depan, saya percaya dalam masa hidup saya akan lihat bangsa ini tidak lagi Kristen minoritas, tapi kita mau minimal 50-50 Tuhan pada masa generasi kita. Kita percaya kita akan maju terus, saudara. Kita melayani. Kita memiliki optimisme. Jauhkan pesimisme, Tuhan. Jauhkan keraguan. Kita makin percaya firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita terus juga sebagai satu keluarga Tuhan berkata pada seperti Yosua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah oleh anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang membawa kita terus menjadi generasi pemenang di tengah bangsa kita, di kota kita. Kita menjadi lebih dari pemenang. Ya.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Puji Tuhan. Kita terus dibangun hidup kita menjadi generasi Yosua, menjadi generasi yang memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan percaya, kita akan maju terus, kita akan menduduki negeri kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.